Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya yaitu Lydia Gabila Kain. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, kesetimbangan dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan statis dan kesetimbangan dinamik. Di mana statis, semua gaya yang bekerja pada objek bersifat seimbang, dan sedangkan dinamik diperoleh ketika semua gaya yang bekerja pada objek bersifat seimbang tapi objeknya sendiri bergerak. Nah, lanjut. Di sini seperti yang teman-teman ketahui bersama, kalau kesetimbangan statis itu terbagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama kesetimbangan statis stabil, yang kedua kesetimbangan statis netral, dan yang ketiga kesetimbangan statis labil. Oke, next. Nah, jadi statis labil mempunyai definisi kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula saat benda diberi gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan posisi benda berupa pusat gravitasi null naik. Nah, kesetimbangan statis stabil ini bisa dilihat dalam anak-anak memainkan ayunan. Next, kesetimbangan statis labil. Nah, di sini kesetimbangan terjadi pada benda apabila dipengaruhi oleh gaya tidak kembali ke posisi semula. Jadi, contohnya bola di atas meja, ketika diberikan gaya, bolanya akan jatuh dan bola tersebut tidak akan kembali lagi sendiri ke atas meja. Selanjutnya, kesetimbangan statis netral. Nah, di mana keseimbangan statis netral atau indifferent adalah kesetimbangan yang terjadi pada benda yang apabila dipengaruhi gaya akan mengalami perubahan posisi tetapi tidak mengalami perubahan titik berat. Selanjutnya, kesetimbangan dinamik. Nah, kesetimbangan dinamik ini dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan dinamik translasi atau partikel dan kesetimbangan dinamik rotasi atau benda tegar. Nah, selanjutnya definisi tentang kesetimbangan dinamik rotasi atau bisa saja disebut dengan benda tegar. Nah, kesetimbangan dinamik rotasi ini yaitu yang mempelajari tentang gerak rotasi berputar dengan memperhatikan aspek penyebabnya, yaitu momen gaya. Selanjutnya, kesetimbangan dinamik translasi atau bisa disebut dengan partikel, yaitu benda yang menggantung tapi benda tersebut dalam posisi diam, jam dinding. Next. Oke, ternyata pembahasan kita sampai di sini. Dan mohon maaf jika saya sendiri dalam proses presentasi ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan demikian, semoga mengerti teman-teman. Bye. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Agra Putra Malawindo Samau dari kelas 1C Konstruksi Bangunan Gedung. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat yang berjudul Keseimbangan dan Kesetimbangan. Perbedaan keseimbangan dan kesetimbangan merupakan dua buah kata yang serupa tetapi sedikit berbeda. Kita terkadang bingung kapan menggunakan kata-kata tersebut untuk suatu kasus tertentu. Kesetimbangan adalah suatu keadaan di mana dua buah keadaan mengalami kesamaan dalam hal besaran, namun berbeda wujud jenisnya. Contoh, energi panas yang dihasilkan dari suatu sistem adalah Q,
Sedangkan energi kinetik adalah E. Apabila energi panas tersebut akan dikonversikan menjadi energi kinetik, maka terjadinya kesetimbangan energi. Jumlah energi baik di ruas kiri maupun ruas kanan sama besarnya. Misalnya, baik ruas kiri maupun ruas kanan sama-sama bernilai 1000 Joule, namun berbeda jenisnya. Ruas kiri energi kalor, sedangkan ruas kanan energi kinetik. Keseimbangan adalah suatu keadaan di mana dua buah keadaan mengalami kesamaan dalam hal besaran wujud maupun besaran jenis. Contoh, suatu timbangan berisi dua buah sistem. Sistem tersebut dikatakan seimbang apabila ruas kiri dan ruas kanan memiliki jumlah yang sama, serta jenis bendanya sama. Misalnya, telur ayam memiliki besaran yang sama, yaitu 2 kg, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Kesetimbangan adalah keadaan sistem atau benda tidak ada gaya atau tidak ada torsi yang bekerja atau resultannya bernilai 0. Benda tegar didefinisikan sebagai benda yang tidak mengalami perubahan bila diberikan gaya luar dan torsi. Syarat kesetimbangan untuk benda yang dianggap sebagai partikel adalah resultan. Gaya atau torsi yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0 sigma torsi, dan benda dalam keadaan diam pada benda kesetimbangan berlaku sigma Fx dan sigma Fy serta sigma torsi. Pusat massa adalah lokasi rata dari semua massa yang ada di dalam suatu sistem. Dalam kasus benda tegar, letak pusat massa adalah tetap dalam hubungannya dengan tubuh benda. Istilah pusat massa sering disamakan dengan istilah pusat gravitasi, namun mereka secara fisik merupakan konsep yang berbeda. Titik berat adalah suatu titik keseimbangan suatu benda atau suatu bangun, baik itu panjang maupun luas dan volume. Tiap benda terdiri atas bagian-bagian kecil yang masing-masing memiliki berat. Benda luasan apapun yang baik beraturan maupun tidak beraturan memiliki titik berat dan pusat massa. Momen gaya. Momen gaya adalah sebuah besaran yang menyatakan besar gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi. Besarnya momen gaya tergantung pada gaya yang dikeluarkan serta jarak antara sumbu putaran dan letak gaya. Rumus momen gaya adalah torsi sama dengan Fxr. Dengan torsi atau momen gaya atau torsi, F atau gaya, R atau jarak lengan gaya terhadap sumbu. Momen inersia satuan SI kilogram adalah ukuran kelembaban suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Momen inersia berperan dalam dinamika rotasi seperti massa dalam dinamika dasar, dan menentukan hubungan antara momentum sudut dan kecepatan sudut, momen gaya dan percepatan sudut, dan beberapa besaran lain. Untuk memahami lebih lanjut, silakan baca referensi yang ada atau modul tentang kesetimbangan pada link berikut. Pengertian benda tegar. Benda tegar adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat
gaya dari luar. Benda dianggap sebagai suatu titik materi yang ukurnya bisa diabaikan. Hal itu diberikan jika benda dimasukkan dalam sistem partikel. Itulah mengapa semua gaya yang bekerja pada benda tersebut hanya dianggap bekerja pada titik materi yang menyebabkan terjadinya gerak translasi atau sigma F. Keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai nol, artinya jika awalnya suatu benda diam, benda tersebut akan cenderung diam. Jika ditinjau dari sistem partikel, syarat keseimbangan yang berlaku pada benda hanya syarat keseimbangan translasi. Hal itu berbeda dengan syarat keseimbangan benda tegar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Agung Pratama. Saya dari kelas 1C KBG dengan NIM 21012059. Pada malam hari ini saya akan membahas kembali makalah yang pernah saya buat, yakni dengan topik keseimbangan dan kesetimbangan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas makalah saya tersebut. Oke, kita masuk ke pengertian kesetimbangan. Kesetimbangan adalah suatu keadaan di mana dua buah keadaan mengalami kesamaan dalam hal besaran, namun berbeda wujud maupun jenis. Contohnya, energi panas yang dihasilkan dari suatu sistem. Q sama dengan mc AT. Sedangkan energi kinetik adalah E sama dengan 1/2 mv2. Apabila energi panas tersebut akan dikonversikan menjadi energi kinetik, maka terjadi kesetimbangan energi, yaitu Q sama dengan E. mc AT sama dengan 1/2 mv2. Jumlah energi baik di ruas kiri maupun ruas kanan sama besarnya. Misalnya, baik ruas kiri maupun ruas kanan sama-sama bernilai 1000 joule, namun berbeda jenis. Ruas kiri energi kalor, sedangkan ruas kanan energi kinetik. Oke. Pengertian keseimbangan. Keseimbangan adalah suatu keadaan di mana dua buah keadaan mengalami kesamaan dalam hal besaran, wujud maupun jenis. Contohnya, suatu timbangan berisi dua buah sistem. Sistem tersebut dikatakan seimbang apabila ruas kiri dan ruas kanan memiliki jumlah besaran yang sama serta jenis bendanya sama. Misalnya, telur ayam memiliki besaran yang sama, yaitu 2 kg, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Baiklah, masuk ke jenis-jenis kesetimbangan pada benda: stabil, labil, dan netral. Pengertian kesetimbangan stabil. Kesetimbangan stabil atau mantap adalah kesetimbangan yang terjadi pada benda yang apabila dipengaruhi gaya akan kembali ke posisi semula. Begitu gaya dihilangkan, gambar berikut menunjukkan sebuah bola yang tergantung bebas pada sebuah tali. Ini adalah gambar sebuah kesetimbangan stabil suatu benda. Jika bola digerakkan atau diberi gaya kemudian dihilangkan, maka bola akan segera kembali ke posisi semula. Kesetimbangan stabil ditandai dengan naiknya kedudukan titik berat benda jika dipengaruhi gaya. Pengertian kesetimbangan labil. Kesetimbangan labil adalah kesetimbangan
yang terjadi pada benda yang apabila dipengaruhi gaya tidak kembali ke posisi semula. Berikut gambar yang menunjukkan sebuah bola yang tergantung di atas tongkat. Baiklah, ini adalah contoh kesetimbangan labil suatu benda. Jika bola digerakkan atau diberi gaya kemudian dihilangkan, maka bola tidak akan kembali ke posisi semula. Kesetimbangan labil ditandai dengan turunnya kedudukan titik berat benda jika dipengaruhi gaya. Ketiga, kesetimbangan netral. Kesetimbangan netral atau indiferen adalah kesetimbangan yang terjadi pada benda yang apabila dipengaruhi gaya akan mengalami perubahan posisi, tetapi tidak mengalami perubahan titik berat. Gambar berikut menunjukkan sebuah bola yang berada pada lantai mendatar. Inilah contoh gambar kesetimbangan netral pada benda. Jika bola diberi gaya kemudian dihilangkan, maka bola akan bergerak dan diam pada posisi yang berbeda. Kesetimbangan netral ditandai dengan tidak adanya perubahan naik atau turunnya kedudukan titik berat benda. Oke, kita lanjut kepada jenis-jenis keseimbangan pada benda. Keseimbangan stabil. Suatu benda yang pada mulanya diam, jika padanya dikerjakan gaya atau torsi sehingga terdapat resultan gaya atau resultan momen gaya yang menggerakkan benda, maka benda akan bergerak. Benda setimbang stabil jika setelah bergerak benda kembali ke posisi semula. Benda bergerak kembali ke posisinya semula karena ada resultan gaya atau resultan momen gaya. Contohnya seperti gambar berikut. Dua bola digantung pada seutas tali penyangga. Yang kedua adalah keseimbangan labil. Suatu benda seimbang labil jika benda yang pada mulanya diam bergerak akibat adanya resultan gaya atau resultan momen gaya yang bekerja pada benda tersebut. Setelah bergerak, benda tidak kembali ke posisinya semula, tetapi menjauhi posisinya semula. Berikut contoh benda yang diam kemudian bergerak karena adanya gangguan. Yang ketiga adalah keseimbangan netral. Suatu benda seimbang netral jika setelah bergerak karena adanya gangguan, benda tetap berada pada posisinya yang baru. Benda tidak bergerak kembali ke posisinya semula dan benda juga tidak bergerak menjauhi posisinya semula. Contohnya seperti gambar pada berikut ini. Dan sedikit tambahan, pusat massa adalah titik tangkap dari resultan gaya-gaya berat pada setiap anggota sistem, yang jumlah momen gayanya terhadap titik tangkapan atau pusat massa sama dengan 0. Baiklah, itulah tadi hasil dari video makalah saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aktin Eklesia Sepang, kelas 1C Konstruksi Bangunan Gedung. Pada saat ini saya akan membahas materi tentang kesetimbangan dan keseimbangan. Kesetimbangan adalah suatu kondisi benda dengan resultan gaya dan resultan momen gaya sama dengan 0. Kesetimbangan benda tegar dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kesetimbangan partikel, yang kedua, kesetimbangan benda. Kesetimbangan partikel adalah benda yang ukurannya dapat diabaikan dan hanya mengalami gerak translasi atau tidak mengalami gerak rotasi, sehingga dapat digambarkan sebagai suatu titik materi. Kesetimbangan benda. Sebuah benda tegar berada dalam keseimbangan mekanik bila dilihat dari suatu kerangka acuan inersial. Ada 3 jenis kesetimbangan, yaitu yang pertama kesetimbangan stabil atau kesetimbangan mantap. Benda yang memiliki kesetimbangan mantap jika diganggu dengan cara memberikan gaya padanya, maka titik berat benda akan naik. Jika gaya itu dihilangkan, maka benda akan kembali pada kesetimbangan semula.
Contohnya, keseimbangan pada suatu benda dipandang sebagai keseimbangan yang memiliki benda jika gangguan yang dialaminya menurunkan titik beratnya atau energi potensialnya. Yang kedua, kesetimbangan labil atau kesetimbangan goyah. Benda yang memiliki kesetimbangan labil jika diganggu dengan cara memberikan gaya padanya, maka titik berat benda akan turun. Jika gaya itu dihilangkan, maka benda tidak dapat kembali pada kesetimbangan semula. Contohnya, keseimbangan stabil dapat dipandang sebagai keseimbangan yang memiliki benda gangguan yang dialaminya menaikkan titik beratnya atau energi potensialnya. Yang ketiga, kesetimbangan netral atau kesetimbangan identiran. Benda yang memiliki kesetimbangan mantap, jika diganggu dengan cara memberikan gaya padanya, maka titik berat benda tidak naik maupun tidak turun. Jika gaya itu dihilangkan, maka benda akan setimbang pada sembarang keadaan. Contohnya, keseimbangan indiferen dapat dipandang sebagai keseimbangan yang memiliki benda di mana jika gangguan yang dialaminya tidak menyebabkan perubahan titik beratnya atau energi potensialnya. Di dalam menyelesaikan suatu sistem keseimbangan di bawah pengaruh beberapa gaya, ada beberapa prosedur yang perlu diikuti, yaitu yang pertama, tentukan objek benda yang menjadi pusat perhatian dari sistem keseimbangan. Yang kedua, gambar gaya eksternal yang bekerja pada objek tersebut. Yang ketiga, pilih koordinat yang sesuai, gambar komponen-komponen gaya dalam koordinat yang telah dipilih tersebut. Yang keempat, terapkan sistem keseimbangan untuk setiap komponen gaya. Yang kelima, pilih titik tertentu untuk menghitung torsi dari gaya-gaya yang ada terhadap titik tersebut. Pemilihan titik tersebut sebarang, tetapi harus memudahkan penyelesaian. Dan yang terakhir, dari persamaan yang dibentuk dapat diselesaikan variabel yang ditanyakan. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cristiano Topantompodong dari kelas 1C D4 Konstruksi Bangunan Gedung NIM 21012057. Pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul Kesetimbangan yang ditugaskan oleh Bapak Insinyur Chris Hombokau MT. Kesetimbangan. Kesetimbangan adalah suatu kondisi benda dengan resultan gaya dan resultan momen gaya sama dengan 0. Kesetimbangan bisa terjadi pada pertama, benda yang diam atau statik, contoh semua bangunan gedung, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain. 2. Benda yang bergerak lurus beraturan atau dinamik, contoh gerak meteor di ruang hampa, gerak kereta api di luar kota, elektron mengelilingi inti atom, dan lain-lain. Benda tagar adalah benda yang tidak berubah bentuknya karena pengaruh gaya dari luar. Kesetimbangan benda tagar dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kesetimbangan partikel. Kesetimbangan partikel adalah benda yang ukurannya dapat diabaikan dan hanya mengalami gerak translasi atau tidak mengalami gerak rotasi, sehingga dapat digambarkan sebagai suatu titik materi. Yang kedua, kesetimbangan benda. Sebuah benda tegar yang berada dalam keseimbangan mekanis bila dilihat dari suatu kerangka acuan inersial. Jenis kesetimbangan. Ada 3 jenis kesetimbangan, yaitu yang pertama, kesetimbangan stabil atau kesetimbangan mantap. Benda yang memiliki kesetimbangan mantap jika diganggu dengan cara memberikan gaya padanya, maka titik berat pada benda akan naik. Jika gaya itu dihilangkan, maka benda akan kembali pada kesetimbangan semula. Contoh kesetimbangan pada suatu benda dipandang sebagai kesetimbangan yang dimiliki benda jika diganggu yang dialaminya, menurunkan titik beratnya atau energi potensialnya. Yang kedua, kesetimbangan labil atau kesetimbangan goyah. Benda yang memiliki kesetimbangan labil jika diganggu dengan cara memberikan gaya padanya, maka titik berat benda akan turun. Jika gaya itu dihilangkan, maka benda tidak dapat kembali pada kesetimbangan semula. Contoh, kesetimbangan stabil dapat dipandang sebagai keseimbangan yang dimiliki benda jika diganggu yang dialaminya menaikkan titik beratnya atau energi potensialnya. Yang ketiga, kesetimbangan netral atau kesetimbangan indiferen. Benda yang memiliki kesetimbangan mantap jika diganggu dengan cara memberikan gaya padanya, maka titik berat pada benda tidak naik maupun tidak turun.
Jika gaya itu dihilangkan, maka benda akan setimbang pada sembarang keadaan. Contoh keseimbangan indifferent dapat dipandang sebagai keseimbangan yang dimiliki benda di mana jika diganggu, gangguan yang dialaminya tidak menyebabkan perubahan titik beratnya atau energi potensialnya. Sistem kesetimbangan. Di dalam menyelesaikan suatu sistem keseimbangan di bawah pengaruh beberapa gaya, ada beberapa prosedur yang perlu diikuti. A. Tentukan objek atau benda yang menjadi pusat perhatian dari sistem keseimbangan. B. Gambar gaya-gaya internal yang bekerja pada objek tersebut. C. Pilih koordinat yang sesuai. Gambar komponen-komponen gaya dalam koordinat yang telah dipilih tersebut. D. Terapkan sistem keseimbangan untuk setiap komponen gaya. E. Pilih titik tertentu untuk menghitung torsi dari gaya-gaya yang ada terhadap titik tersebut. Pemilihan titik tersebut sembarang, tetapi harus memudahkan penyelesaian. F. Dari persamaan yang dibentuk, dapat diselesaikan variabel yang ditanyakan. Kesimpulan, jika titik berat benda berada di bawah titik lumpuh, maka benda selalu berada dalam keseimbangan stabil. Contohnya adalah ketika sebuah benda digantung dengan tali. Untuk kasus seperti ini, titik berat benda selalu berada di bawah titik lumpuh. Jika titik berat benda berada di atas titik lumpuh, keseimbangan bersifat relatif. Benda bisa berada dalam keseimbangan stabil, benda juga bisa berada dalam keseimbangan labil atau tidak stabil. Apabila setelah didorong posisi benda masih bisa kembali ke posisi semula, sebaliknya, apabila setelah didorong posisi benda tidak bisa kembali ke posisi semula, benda akan terus berguling ke ria kanan. Keseimbangan benda yang sangat bergantung pada bentuk dan ukuran benda yang kurus dan langsing berada dalam keseimbangan tidak stabil jika posisi berdiri benda tersebut, alas yang menopang benda tidak lebar, ketika disentuh sedikit saja, benda langsung tumbang. Perhatikan posisi titik berat dan titik tumpuh. Sebaliknya, benda yang gemuk lebih stabil, alas yang menopang benda lumayan lebar, setelah bergerak, titik beratnya masih berada di sebelah kiri titik tumpuh, sehingga benda masih bisa kembali ke posisi semula. Sekian presentasi saya tentang materi kesetimbangan. Jika ada kata-kata salah, saya minta maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Frani Rory, NIM 21012047, kelas 1 CKBG, akan menjelaskan materi tentang kesetimbangan atau keseimbangan dari mata kuliah Fisika Terapan. Kinematika itu adalah ilmu gerak, dinamika ilmu gaya, dan statika ilmu keseimbangan. Di sebelah saya adalah syarat-syarat sebuah benda dalam keadaan kesetimbangan atau diam. Apa yang dimaksud dengan benda tegar? Benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya atau momen gaya. Momen gaya sendiri merupakan salah satu bentuk usaha dengan salah satu titik sebagai titik acuan. Selanjutnya, titik berat. Di titik berat ada namanya jenis kesetimbangan. Ada kesetimbangan translasi, yaitu keseimbangan yang dialami benda ketika bergerak dengan kecepatan linear konstan atau V konstan atau tidak mengalami perubahan linear. Berikut keseimbangan stabil, labil, dan indiferen atau netral. Keseimbangan stabil yaitu apabila gaya diberikan padanya dihilangkan, maka ia akan kedudukan semula, menjadi kedudukan semula. Keseimbangan labil apabila gaya yang diberikan padanya dihilangkan, maka ia tidak akan dapat kembali ke kedudukannya semula. Berikut keseimbangan stabil atau indiferen apabila gaya yang diberikan padanya dihilangkan, maka ia akan berada dalam keadaan keseimbangan tetapi di tempat yang berbeda. Ada juga sistem keseimbangan, menentukan objek yang menjadi pusat perhatian dari sistem keseimbangan, gambar gaya-gaya eksternal yang bekerja pada objek tersebut, pilih koordinat yang sesuai dan gambar komponen-komponen gaya dalam koordinat yang telah dipilih tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gloria Pola dari kelas 1C NIM 2101 Di saat ini saya akan mempresentasikan makalah yang baru saya buat yang berjudul Kesetimbangan atau Keseimbangan.
keseimbangan benda tegar, definisi-definisi yang harus dipahami pada statika. Keseimbangan atau benda seimbang artinya benda dalam keadaan diam atau pusat bergerak dengan kecepatan tetap. Benda tegar adalah suatu benda yang tidak berubah bentuk bila diberi gaya luar. Partikel adalah benda dengan ukuran yang dapat diabaikan. Momen gaya adalah kemampuan suatu gaya dapat menyebabkan gerakan rotasi. Lengan momen adalah panjangnya yang ditarik dari titik poros sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya. Perjanjian tanda untuk momen gaya. Dan yang terakhir, couple adalah dua gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah dan memiliki garis-garis kerja yang berbeda. Momen couple terhadap semua titik sama besar, yaitu gaya kali lengan momen. Macam-macam keseimbangan ada 3 macam, yaitu keseimbangan translasi, keseimbangan rotasi, dan keseimbangan translasi dan rotasi. Tiap ketiga macam keseimbangan itu definisinya berbeda-beda. Syarat-syarat keseimbangan, jika pada sebuah benda bekerja satu gaya F, maka pada kerja itu harus diberi gaya F aksen yang sama dengan gaya F itu, tapi arahnya berlawanan. Yang kedua, jika benda bekerja tidak pada satu bidang datar dan garis kerja melalui satu titik, maka gaya resultnya harus sama dengan 0. Yang ketiga, jika pada sebuah benda bekerja gaya yang tidak terletak pada satu bidang datar, tetapi garis-garis kerjanya melalui satu titik, maka dengan pertolongan sumbu-sumbu haruslah seperti rumus berikut. Dan yang terakhir, jika pada sebuah benda bekerja gaya-gaya yang tidak terletak pada satu bidang datar, tetapi garis-garis kerjanya tidak melalui satu titik, maka momen gaya yang harus diambil terhadap sebaran titik pada gaya-gaya titik. Dan keseimbangan stabil, labil, dan indifferent atau netral. Keseimbangan stabil itu diadakan perubahan kecil, maka titik berat benda tersebut akan naik sehingga timbul couple. Sedangkan keseimbangan labil berbeda sedikit dengan keseimbangan stabil, yaitu titik berat benda tersebut akan turun sehingga timbul couple. Dan yang terakhir, keseimbangan indifferent diadakan perubahan kecil, maka titik berat benda tersebut akan tetap sama tingginya seperti semula sehingga tidak timbul couple. Jenis-jenis gaya menyebabkan sebuah benda-benda seimbang. Gaya dalam atau gaya reaksi, gaya tekanan atau gaya tarikan, gaya sendi atau gaya engsel, gaya tegangan tali, gaya gesekan atau geseran. Pusat massa, titik gaya. Pusat massa adalah titik tangkap dari resultan gaya-gaya berat pada setiap anggota sistem, yang jumlah momen gaya terhadap titik tangkap ini sama dengan 0. Dan titik berat adalah titik-titik yang dilalui oleh garis kerja dari resultan gaya berat sistem benda titik, berarti merupakan titik potong dari garis kerja gaya berat bila letak dari sistem ini berubah-ubah. Sekian dari presentasi saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Yusuf Pungguhung dari kelas 1C. Kesetimbangan adalah keadaan sistem atau benda tidak ada gaya atau tidak ada torsi yang bekerja atau resultannya bernilai 0. Benda tegar didefinisikan sebagai benda yang tidak mengalami perubahan bila diberi gaya luar dan torsi. Macam-macam kesetimbangan. 1. Kesetimbangan stabil. Kesetimbangan stabil atau mantap ialah jika benda tersebut diganggu, benda berada pada posisi semula. 2. Kesetimbangan labil. Kesetimbangan labil ialah jika benda tersebut diberi gangguan, benda tidak kembali ke posisi semula. 3. Kesetimbangan netral. Kesetimbangan netral atau indifferent ialah apabila benda diberi gangguan, maka setelah gangguan titik berat, benda tetap pada satu garis lurus seperti semula. Sekian pembahasan saya kali ini. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Julisia Lumentung dari kelas 1C Konstruksi Bangunan Gedung. Saat ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi tentang kesetimbangan atau keseimbangan. Kesetimbangan adalah keadaan sistem atau benda tidak ada gaya atau tidak ada torsi yang bekerja atau resultannya bernilai 0.
Benda tagar didefinisikan sebagai benda yang tidak mengalami perubahan bila diberi gaya luar dan torsi. Syarat keseimbangan untuk benda yang dianggap sebagai partikel adalah resultan gaya atau torsi yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0 dan benda dalam keadaan diam. Torsi atau momen puntir adalah momen yang bekerja terhadap sumbu longitudinal, balok, atau elemen struktur. Torsi dapat terjadi karena adanya beban eksentrik yang bekerja pada balok tersebut. Dalam ilmu fisika, torsi dirumuskan dengan T sama dengan F kali R, di mana T adalah torsi, F adalah gaya, dan R adalah jarak, yang artinya gaya dikali dengan jarak ditunjukkan dalam satuan kg atau kilogram. Besarnya torsi tergantung pada gaya yang dikeluarkan, serta jarak antar sumbu putaran dan letak gaya. Mari kita tinjau sebuah batang dengan salah satu ujungnya berupa engsel tetapi masih bisa bergerak memutar. Misalnya ujung yang dipatri adalah ujung yang kita letakkan di titik 0 dan ujung satunya merupakan ujung yang bebas adalah ujung satunya. Batang kita letakkan pada sumbu X pada benda dengan salah satu ujungnya berupa engsel sehingga tidak dapat bertranslasi tapi bisa berotasi, diberi gaya dengan berbagai arah. Ditunjukkan juga skema gaya dan posisinya sebagai berikut, yang dimana gambar A adalah arah R sejajar dengan arah F, gambar B adalah arah R tegak lurus dengan arah F, dan gambar C adalah arah R membentuk sudut terhadap F. Berikutnya adalah arah rotasi. Ada dua cara yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan arah dari torsi atau momen gaya, yakni kaidah tangan kanan dan putaran skrup, yang seperti gambar di bawah ini. Gambar A adalah aturan tangan kanan dan gambar B adalah aturan skrup. Berikutnya adalah syarat benda tegar. Hukum 2 Newton mengatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda atau benda dianggap sebagai partikel tidak sama dengan 0, maka benda akan bergerak dengan percepatan konstan di mana arah gerakan benda sama dengan arah resultan gaya. Dan yang terakhir adalah hubungan antara momen gaya dan kecepatan sudut. Gambar di atas melukiskan sebuah partikel bermassa M yang diberi gaya F tegak lurus jari-jari. Menurut hukum Newton, benda akan dipercepat dengan percepatan searah dengan gaya. Percepatan ini dinamakan percepatan tangensial atau percepatan singgung. Perkenalkan, nama saya Marcella Ngani, NIM 21012060, kelas 1C Konstruksi Bangunan Gedung. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi pada topik 3 dengan judul kesetimbangan atau keseimbangan. Kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan adalah keadaan sistem atau benda tidak ada gaya atau tidak ada torsi yang bekerja atau resultannya bernilai 0. Benda tegar didefinisikan sebagai benda yang tidak mengalami perubahan bila diberi gaya luar dan torsi. Syarat kesetimbangan untuk benda yang dianggap sebagai partikel adalah resultan gaya atau torsi yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Keseimbangan partikel. Partikel adalah benda yang ukurannya dapat diabaikan dan hanya mengalami gerak translasi, tidak mengalami gerak rotasi, sehingga dapat digambarkan sebagai suatu titik materi.
Keseimbangan benda. Sebuah benda tegar berada dalam keseimbangan mekanis bila dilihat dari suatu kerangka acuan inersial. Konsep benda tegar. Benda tegar adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia fisika untuk menyatakan suatu benda yang tidak akan berubah bentuknya setelah diberikan suatu gaya pada benda itu. Pada suatu benda tegar, setiap titik harus selalu berada pada jarak yang sama dengan titik-titiknya. Perkenalkan, nama saya Prisuku Khalid dari kelas 1C Konstruksi Bangunan Gedung, jurusan Teknik Sipil. Saat ini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan atau keseimbangan. Pengertian keseimbangan atau kesetimbangan adalah keadaan suatu objek ketika besar gaya atau momentum yang diterima benda tersebut adalah nol. Kesetimbangan biasa terjadi pada benda yang diam atau statik, contoh semua bangunan gedung, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain. Benda yang bergerak lurus beraturan atau dinamik, contoh gerak meteor di ruang hampa, kereta api di luar kota, elektron mengelilingi inti atom, dan lain-lain. Gar adalah benda yang tidak berubah bentuknya karena pengaruh gaya dari luar. Kesetimbangan benda tegar dibedakan menjadi dua. Pertama, kesetimbangan partikel. Partikel adalah benda yang ukurannya dapat diabaikan dan hanya mengalami gerak translasi atau tidak mengalami gerak rotasi, sehingga dapat digambarkan sebagai suatu titik materi. Kedua, kesetimbangan benda. Kesetimbangan benda memiliki syarat sebuah benda tegar berada di dalam keseimbangan mekanis bila dilihat dari suatu kerangka acuan inersial. Ada 3 jenis kesetimbangan, yaitu pertama, kesetimbangan stabil atau kesetimbangan mantap. Benda yang memiliki kesetimbangan mantap, jika diganggu dengan cara memberikan gaya padanya, maka titik berat benda akan naik. Jika gaya itu dihilangkan, maka benda akan kembali pada kesetimbangan semula. Kedua, kesetimbangan labil atau kesetimbangan goyah. Benda yang memiliki kesetimbangan labil, jika diganggu dengan cara memberikan gaya padanya, maka titik berat benda akan turun. Jika gaya itu dihilangkan, maka benda tidak dapat kembali pada kesetimbangan semula. Ketiga, kesetimbangan netral atau kesetimbangan indifferent. Benda yang memiliki kesetimbangan mantap, jika diganggu dengan cara memberikan gaya padanya, maka titik berat benda tidak naik maupun tidak turun. Jika gaya itu dihilangkan, maka benda akan setimbang pada sembarang keadaan. Sekian penjelasan dari saya mengenai kesetimbangan atau keseimbangan. Jika ada salah, mohon maaf dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sofian Ketiandago, nomor induk mahasiswa saya 21012058. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang kesetimbangan dan keseimbangan. Pengertian kesetimbangan. Kesetimbangan adalah suatu keadaan di mana dua buah keadaan mengalami kesamaan dalam hal besaran, namun berbeda wujud maupun jenis. Keseimbangan. Keseimbangan adalah suatu keadaan di mana dua buah keadaan mengalami kesamaan hal besaran, wujud maupun jenis. Ada tiga jenis keseimbangan, yaitu 1. Kesetimbangan stabil dalam kurung kesetimbangan mantap. Benda yang memiliki kesetimbangan mantap, jika diganggu dengan cara memberikan gaya padanya, maka titik berat benda akan naik. Jika gaya itu dihilangkan, maka benda akan kembali pada kesetimbangan semula. Contoh, keseimbangan pada suatu benda dipandang sebagai keseimbangan yang dimiliki benda jika gangguan yang dialaminya menurun titik beratnya dalam kurung energi potensialnya. Yang kedua, kesetimbangan labil dalam kurung kesetimbangan goyah. Benda yang memiliki kesetimbangan labil, jika diganggu dengan cara memberikan gaya padanya, maka titik berat akan turun. Jika gaya dihilangkan, maka benda tidak dapat kembali pada kesetimbangan semula.
Contoh, keseimbangan stabil dapat dipandang sebagai kesetimbangan yang dimiliki benda jika gangguan yang dialaminya menaikkan titik beratnya (energi potensial). Yang ketiga, kesetimbangan netral (kesetimbangan indiferen). Benda yang memiliki kesetimbangan mantap jika diganggu dengan cara memberikan gaya padanya, maka titik berat benda tidak naik maupun tidak turun. Jika gaya itu dihilangkan, maka akan setimbang pada sembarang keadaan. Contoh, keseimbangan indiferen dapat dipandang sebagai keseimbangan yang dimiliki benda di mana jika gangguan yang dialaminya tidak menyebabkan perubahan titik beratnya (energi potensialnya). Terima kasih. Shalom, nama saya Clarisse Fayadatu, NIM 21012056. Pada saat ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang materi fisika, yaitu kesetimbangan. Kesetimbangan adalah keadaan sistem atau benda tidak ada gaya atau tidak ada torsi yang bekerja atau resultannya bernilai nol. Momen gaya adalah suatu ukuran keefektifan sebuah gaya yang bekerja pada benda untuk memutar benda tersebut terhadap titik poros tertentu. Momen inersia adalah hasil kali massa M dengan kuadrat jarak dari sumbu putar atau R⁻². Hukum kekekalan sudut berbunyi, jika tidak ada resultan momen gaya yang bekerja pada sistem, maka momentum sudut sistem adalah kekal atau tetap besarnya. Benda tegar adalah benda yang mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya atau momen gaya. Syarat keseimbangan benda tegar dapat dicapai jika resultan gaya dan resultan momen gaya terhadap suatu titik sembarang sama dengan 0. Keseimbangan statik. Keseimbangan statik dibagi menjadi 3. Pertama, keseimbangan stabil, keseimbangan labil, dan keseimbangan netral. Keseimbangan dinamik dibagi menjadi 2. Pertama, keseimbangan translasi, dan kedua, keseimbangan rotasi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elisakin Fiboy. Nomor induk mahasiswa 21012051. Saya dari kelas 1C D4 Konstruksi Bangunan Gedung. Pada saat ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi tentang kesetimbangan atau keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan kesetimbangan tubuh kita ketika ditempatkan di berbagai posisi. Momen gaya adalah suatu ukuran keefektifan sebuah gaya yang bekerja pada benda untuk memutar benda tersebut terhadap titik poros tertentu. Jadi, torsi atau momen gaya adalah hasil kali gaya dengan jarak suatu titik ke garis kerja gaya. 1. Momen inersia. Momen inersia adalah hasil kali massa dengan kuadrat jarak dari sumbu putar. Hubungan antara momen gaya dan momen inersia adalah F sama dengan M titik A, yaitu translasi. T sama dengan F kali R sama dengan, yaitu rotasi. Momen koppel adalah pasangan dua gaya yang sejajar dan sama besar tetapi arahnya berlawanan. Energi kinetik rotasi atau gerak menggelinding adalah gabungan antara gerakan rotasi dan translasi. Konsep benda tegar adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia fisika untuk menyatakan suatu benda yang tidak akan berubah bentuknya setelah diberikan suatu gaya pada benda itu.
Kesetimbangan terbagi yaitu statik dan dinamik. Keseimbangan tiga gaya. Kesetimbangan statik dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kesetimbangan stabil, kesetimbangan labil, dan kesetimbangan indiferen. Keseimbangan stabil. Keseimbangan stabil adalah keseimbangan yang dialami benda di mana apabila dipengaruhi oleh gaya atau gangguan kecil, benda tersebut akan segera ke posisi keseimbangan semula. Keseimbangan labil. Keseimbangan labil adalah keseimbangan yang dialami benda yang apabila diberikan sedikit gangguan, benda tersebut tidak bisa kembali ke posisi keseimbangan semula. Keseimbangan indiferen. Keseimbangan indiferen atau netral adalah keseimbangan yang dialami oleh benda yang apabila diberikan sedikit gaya, maka benda tersebut tidak mengalami perubahan titik berat benda. Keseimbangan dinamik yaitu keseimbangan yang terjadi pada benda ketika bergerak dengan kecepatan konstan, dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu keseimbangan translasi adalah keseimbangan yang dialami benda ketika bergerak tanpa mengalami percepatan linear. Keseimbangan rotasi adalah keseimbangan yang dialami benda ketika bergerak dengan kecepatan sudut konstan. Titik berat benda. Titik berat benda dapat didefinisikan sebagai titik ketika gaya berat benda bekerja pada benda atau titik tangkap gaya gravitasi yang bekerja pada benda. Titik berat benda homogen yang bentuknya teratur terletak pada perpotongan diagonalnya. Titik benda gabungan dari benda-benda teratur bentuknya dapat ditentukan dengan koordinat. Hal-hal istimewa pada titik berat. Titik berat homogen satu dimensi atau garis. Titik berat benda-benda homogen berbentuk luasan atau dua dimensi. Titik berat benda homogen berdimensi 3. Letak titik berat dari gabungan beberapa benda pejal homogen berdimensi 3 dapat. Itulah presentasi dari saya. Sebelumnya dan sesudahnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Eunike Imania Kaligis. Hari ini saya akan membahas salah satu mata kuliah fisika terapan, yaitu kesetimbangan atau keseimbangan. Kesetimbangan adalah keadaan sistem atau benda tidak ada gaya atau tidak ada torsi yang bekerja atau resultannya bernilai nol. Benda tegar didefinisikan sebagai benda yang tidak mengalami perubahan bila diberi gaya luar dan torsi. Jadi, keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai nol. Artinya, jika awal suatu benda diam, benda tersebut akan cenderung untuk diam. Syarat kesetimbangan untuk benda yang dianggap sebagai partikel adalah resultan gaya atau torsi yang bekerja pada benda tersebut sama dengan nol dan benda dalam keadaan diam. Pada benda setimbang berlaku sigma fx dan sigma fy sama dengan 0, serta sigma torsi sama dengan 0. Dalam keseimbangan benda tegar, berdasarkan kemampuan benda untuk kembali ke posisi semula, keseimbangan benda tegar dibagi menjadi 3. Yang pertama, keseimbangan stabil. Keseimbangan stabil adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula saat benda diberi gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan posisi benda berubah. Kedua, keseimbangan labil. Keseimbangan labil terjadi jika benda tidak bisa kembali ke posisi semula saat gangguan pada benda dihilangkan. Gangguan yang diberikan menyebabkan posisi benda berubah. Dan terakhir, keseimbangan netral. Keseimbangan netral terjadi jika benda mendapatkan gangguan di mana pusat gravitasi O pada benda tidak naik atau tidak turun, akan tetapi benda berada di posisinya yang baru. Titik berat. Pada prinsipnya, sebuah benda terdiri dari banyak partikel di mana setiap partikel memiliki berat.
Resultan seluruh berat partikel di dalam benda disebut sebagai berat benda. Berat benda bekerja melalui satu titik tunggal yang disebut titik berat. Untuk benda yang ukurannya tidak terlalu besar, titik berat hampir berimpit dengan pusat masanya. Adapun titik berat suatu benda yaitu titik berat benda berdimensi 1 atau garis, berdimensi 2 atau berbentuk bidang, dan benda berdimensi 3 atau berbentuk ruang. Momen gaya dan momen inersia. Momen gaya atau torsi adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda, sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi. Besarnya momen gaya atau torsi tergantung pada gaya yang dikeluarkan serta jarak antara sumbu putaran dan letak gaya. Rumus momen gaya adalah torsi sama dengan F, di mana F itu gaya, dikali dengan R, yaitu jarak lengan gaya terhadap sumbu. Momen inersia adalah ukuran kelebaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Momen inersia berperan dalam dinamika rotasi seperti massa dalam dinamika dasar, menentukan hubungan antara momen sudut dan kecepatan sudut, momen gaya dan percepatan sudut, dan beberapa besaran lainnya. Sekian penjelasan saya tentang persetimbangan. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Terima kasih. Gambar berikut. Jika arah putaran berlawanan dengan arah jarum jam, maka arah torsi ke atas, dan bila putaran searah dengan jarum jam, maka arah torsi ke bawah. Kita dapat melihat dengan sebuah sistem koordinat bila batang terletak pada sumbu X dan pangkal vektor R di titik 0,0,0, gaya pada arah sumbu Y positif, batang akan berputar melawan arah jarum jam. Arah torsi ke arah sumbu Z positif. Sebaliknya bila arah gaya ke arah sumbu Y negatif, putaran batang melawan dengan arah jarum jam. Arah torsi ke sumbu Z negatif jika arah gaya tidak tepat pada arah sumbu Y tetapi membentuk sudut 0 terhadap sumbu X, maka arah rotasi dilihat pada gambar di bawah ini. Arah rotasi untuk F berarah sembarang, arah sumbu Y positif adalah arah masuk bidang gambar. Yang A, torsi memiliki arah ke sumbu Z positif, tetapi arah putarannya berlawanan arah dengan arah jarum jam. Yang B, torsi ke sumbu Z negatif, arah putarannya searah dengan jarum jam. Terima kasih. Terima kasih. Saya Indra Putra Dayanda, NIM 2101 246, ingin membacakan materi tentang kesetimbangan. Yang materi pada saat ini saya akan taruh di sini, akan tertera di sini dengan pembahasan kesetimbangan. Kesetimbangan benda tegar merupakan pengetahuan dasar yang sangat penting dan mempunyai banyak
penerapan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada bidang teknik, pemahaman, dan perhitungan mengenai gaya-gaya yang bekerja pada benda yang berada dalam keadaan setimbang. Statis sangat penting khususnya bagi para ahli teknik dalam merancang suatu baik itu gedung, jembatan, kendaraan, dan lain-lain. Para arsitek atau insinyur juga memperhitungkan secara seksama apakah struktur suatu bangunan, kendaraan, jembatan, dan lain-lain mampu menahan gaya-gaya yang bekerja padanya sehingga tidak ambruk. Ini ada torsi. Torsi sama dengan gaya pada gerak translasi. Torsi menunjukkan kemampuan sebuah gaya untuk membuat benda melakukan gerak rotasi. Sebuah benda akan berotasi bila dikenai torsi. Perhatikan pada sebuah pintu. Coba bandingkan apabila kita mendorongnya pintu pada ujung pintu dan kita mendorongnya dengan bagian tengah pintu, mana yang lebih mudah untuk membuka pintu. Kita akan merasa gaya yang diperlukan untuk mendorong pintu agar terbuka akan lebih ringan apabila dibandingkan dengan mendorong di ujung pintu. Torsi disebut juga momen yang merupakan besaran vektor. Torsi adalah hasil persilangan antara vektor posisi sama dengan R dengan gaya dengan F. Yang kedua, arah torsi. Lengan torsi ditunjukkan oleh 1. Lengan torsi, sebuah gaya didefinisikan sebagai panjang garis yang ditarik di titik sumbu rotasi sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya. Arah torsi menurunkan aturan putaran tangan kanan seperti pada gambar. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Intin Emel Trisma Lampo dengan NIM 210122044 dari kelas 1C Konstruksi Bangunan dan Gedung. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang makalah pada topik yang ketiga, yaitu kesetimbangan atau keseimbangan. Sejarah arsitektur telah melahirkan para pemikir dan perancang bangunan yang karyanya sangat mengagumkan. Gabungan karya seni dan kekuatan yang kukuh menjadikan hasil karya itu bertahan lama mengukir sejarah. Kekuatan yang menopang keindahan itu terletak pada keseimbangan yang direncanakan dengan baik. Pada pembahasan kita kali ini akan mempelajari materi tentang kesetimbangan benda tegar. Dalam benda tegar, ukuran benda tidak diabaikan, sehingga gaya-gaya yang bekerja pada benda hanya mungkin menyebabkan gerak translasi dan rotasi terhadap suatu poros. Kesetimbangan benda tegar merupakan pengetahuan dasar yang sangat penting dan mempunyai banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada bidang teknik. Pemahaman dan perhitungan mengenai gaya-gaya yang bekerja pada benda yang berada dalam keadaan setimbang, statis sangat penting, khususnya bagi para ahli teknik. Dalam merancang sesuatu, baik gedung, jembatan, kendaraan, dan lain-lain, para arsitek atau insinyur juga memperhitungkan secara sesama apakah struktur suatu bangunan, kendaraan, jembatan, dan lain-lain mampu menahan gaya-gaya yang bekerja padanya sehingga tidak ambruk. Ada 3 jenis kesetimbangan, yaitu yang pertama, kesetimbangan stabil atau kesetimbangan mantap. Benda yang memiliki kesetimbangan mantap, jika diganggu dengan cara memberikan gaya padanya, maka titik berat benda akan naik. Jika gaya itu dihilangkan, maka benda akan kembali pada kesetimbangan semula. Nah, kesetimbangan yang kedua yaitu kesetimbangan labil atau goyah. Benda yang memiliki kesetimbangan labil, jika diganggu dengan cara memberikan gaya padanya, maka titik berat benda akan turun. Jika gaya itu dihilangkan, maka benda tidak dapat kembali pada kesetimbangan semula. Nah, yang terakhir yaitu kesetimbangan netral atau kesetimbangan indifferent. Benda yang memiliki kesetimbangan mantap, jika diganggu dengan cara memberikan gaya padanya, maka titik berat benda tidak akan naik maupun tidak turun. Jika gaya itu dihilangkan, maka benda akan setimbang pada sembarang keadaan. Nah, di dalam ilmu fisika, gaya adalah kemampuan dorong atau kemampuan tarik yang dapat menyebabkan sebuah objek dengan massa tertentu untuk bergerak atau berpindah tempat. Adapun gaya yang bekerja adalah gaya normal atau gaya yang tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi maupun gaya gesek. Dengan menggunakan aturan tangan kanan dan skrup, maka jika sebuah benda berputar searah dengan putaran jarum jam, maka torsinya akan bertanda atau bernilai negatif. Sedangkan jika sebuah benda berputar berlawanan arah dengan putaran jarum jam, maka torsinya bertanda positif atau bernilai positif.
Sekian video dari saya, terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Rangga Pratama Badjo dengan NIM 210120062. Di sini saya akan mempresentasikan materi makalah fisika terapan tentang keseimbangan. Baik, keseimbangan adalah keadaan sistem atau benda tidak ada gaya atau tidak ada torsi yang bekerja atau resultannya bernilai nol. Baik, di sini ada jenis keseimbangan. Yang pertama, keseimbangan stabil. Keseimbangan stabil adalah keseimbangan yang dialami benda di mana apabila dipengaruhi oleh gaya ataupun gangguan kecil, benda tersebut akan segera ke posisi keseimbangan semula. Yang kedua, keseimbangan labil. Keseimbangan labil adalah keseimbangan yang dialami benda yang apabila diberikan sedikit gangguan, benda tersebut tidak bisa kembali ke posisi keseimbangan semula. Yang ketiga, keseimbangan indiferen. Keseimbangan indiferen atau netral adalah keseimbangan yang dialami benda yang apabila diberikan sedikit gangguan, benda tersebut tidak mengalami perubahan titik berat. Terus di sini juga ada pusat massa dalam keseimbangan itu. Jadi pusat massa adalah lokasi rereta dari semua massa yang ada di dalam suatu sistem. Dalam kasus benda tegar, letak pusat massa adalah tetap dalam hubungannya dengan tubuh benda. Istilah pusat massa sering disamakan dengan istilah pusat gravitasi, namun demikian mereka secara fisika merupakan konsep yang berbeda. Yang kedua, ini ada titik berat. Titik berat adalah suatu titik kesetimbangan suatu benda ataupun suatu bangun, baik itu panjang maupun luas dan volume. Tiap benda terdiri atas bagian-bagian kecil yang masing-masing memiliki berat. Benda luasan apapun baik yang beraturan maupun tidak beraturan memiliki titik berat dan pusat massa. Dan juga ada momen gaya. Momen gaya adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi. Besarnya momen gaya torsi tergantung pada gaya yang dikeluarkan serta jarak antara sumbu putaran dan letak gaya. Rumus momen gaya ada di bawah sini. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke momen inersia. Baik, masuk di momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Momen inersia berperan dalam dinamika rotasi seperti massa dalam dinamika dasar dan menentukan hubungan antara momentum sudut dan kecepatan sudut, momen gaya dan percepatan sudut, dan beberapa besaran lain. Jadi, apa sih benda tegar itu? Pengertian benda tegar adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya dari luar. Benda dianggap sebagai suatu titik materi yang ukurannya bisa diabaikan. Hal itu berlaku jika benda dimasukkan ke dalam sistem partikel. Itulah mengapa semua gaya yang bekerja pada benda tersebut hanya dianggap bekerja pada titik materi yang menyebabkan terjadinya gerak translasi. Keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai nol, artinya awalnya suatu benda diam, benda tersebut akan cenderung untuk diam. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah yang pernah saya buat, yaitu makalah tentang kesetimbangan benda tegar. Nama Ridolf Mungi, NIM 21012052. Yang pertama, definisi. Kesetimbangan adalah keadaan sistem atau benda tidak ada gaya atau tidak ada torsi yang bekerja atau resultannya bernilai nol. Benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk bila gaya dikerjakan pada benda tersebut. Macam-macam keseimbangan. Yang pertama, keseimbangan statis.
keseimbangan labil terjadi apabila suatu benda diberikan gaya, maka posisinya akan berubah. Namun bila gaya tersebut dihilangkan, maka posisinya tidak akan kembali ke titik semula. Yang kedua, keseimbangan stabil terjadi apabila suatu benda diberikan gaya, maka posisinya akan berubah. Namun bila gaya tersebut dihilangkan, maka posisinya akan kembali ke titik semula. Dan keseimbangan netral. Yang berikut keseimbangan dinamis. Translasi. Keseimbangan yang dialami benda ketika bergerak, ketika mengalami percepatan linear. Berikut rotasi. Keseimbangan yang dialami benda ketika bergerak tanpa mengalami percepatan sudut. Berikut syarat-syarat keseimbangan. 1. Keseluruhan gaya pada benda sama dengan 0. Pada kondisi gaya ini kemungkinan benda adalah A. Diam, B. Bergerak dalam kecepatan linear tetap. 2. Keseluruhan torsi pada benda sama dengan 0. A. Diam, B. Berotasi dalam kecepatan sudut tetap. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih. Shalom. Pada saat ini saya atas nama Yogi Fernando Sasue akan mempresentasikan tentang apa itu kesetimbangan. Kita langsung saja ke pembahasan. A. Dinamika rotasi dan kesetimbangan. Dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak rotasi atau gerak berputar dengan memperhatikan aspek penyebabnya, yaitu momen gaya. Nah, momen gaya sendiri atau yang lebih kita kenal dengan sebutan torsi akan menyebabkan terjadinya percepatan sudut. Berdasarkan benda tegar merupakan benda yang tidak mengalami perubahan bentuk. Benda tegar dapat melakukan gerak translasi dan rotasi. Benda tegar yang mempengaruhi dinamika rotasi itu yang pertama momen gaya atau torsi. Gaya merupakan sebab dari bergeraknya suatu benda, dan dalam gerak rotasi yang menyebabkan benda berputar disebut momen gaya atau torsi yang juga didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya yang tegak lurus dengan jarak dari sumbu rotasi ke garis kerja gaya. Kalau gaya yang bekerja pada suatu benda lebih dari satu, hal itu menyebabkan momen gaya total yang dirumuskan sebagai berikut, yang seperti yang bisa kita lihat di bawah. Yang kedua, momen inersia. Momen inersia ini sendiri didefinisi adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya baik tetap diam atau tetap bergerak. Momen inersia ini juga sering disebut sebagai kelembaban suatu benda. Nah, perlu diketahui bahwa kesetimbangan atau hukum inersia ini adalah istilah yang sama dengan hukum pertama Newton, yang berbunyi bahwa benda yang tidak diberi gaya eksternal atau gaya yang dari luar akan cenderung mempertahankan keadaannya. Yang ketiga, momentum angular atau sudut. Momentum angular atau sudut adalah momentum sudut benda yang berotasi pada porosnya atau bergerak melingkar hingga membentuk sudut tertentu. Yang berikutnya B, aturan torsi. Arah torsi.
ada dua cara yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan arah torsi atau momen gaya, yakni dengan kaidah tangan kanan dan putaran skru. Nah, gambar yang A itu adalah kaidah tangan kanan. Gambar yang B aturan skru. Untuk kaidah tangan kanan, arah jari-jari genggaman merupakan arah lengan gaya, dan putaran jari merupakan arah gaya. Arah yang ditunjukkan oleh ibu jari merupakan arah momen gaya. Untuk menentukan arah torsi dapat digunakan aturan skrup. Seperti pada gambar bagian B tadi, jika putaran skrupnya menyebabkan skrup mengarah menuju pembaca atau menuju ke dalam, torsinya akan bertanda negatif. Begitupun sebaliknya. Jika skrup mengarah pembaca atau keluar, maka torsinya akan bertanda positif. Nah, kesimpulan, dengan menggunakan aturan tangan kanan dan skrup, maka jika sebuah benda berputar searah putaran jarum jam, maka torsinya akan bertanda atau bernilai negatif. Sedangkan jika sebuah benda berputar berlawanan arah dengan putaran jarum jam, maka torsinya bertanda positif atau bernilai positif. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Dengan kaidah tangan kanan dan putaran skru. Nah, gambar yang A itu adalah kaidah tangan kanan. Gambar yang B aturan skru. Untuk kaidah tangan kanan, arah jari-jari genggaman merupakan arah lengan gaya, dan putaran jari merupakan arah gaya. Arah yang ditunjukkan oleh ibu jari merupakan arah momen gaya. Untuk menentukan arah torsi dapat digunakan aturan skrup. Seperti pada gambar bagian B tadi, jika putaran skrupnya menyebabkan skrup mengarah menuju pembaca atau menuju ke dalam, torsinya akan bertanda negatif. Begitupun sebaliknya. Jika skrup mengarah pembaca atau keluar, maka torsinya akan bertanda positif. Nah, kesimpulan, dengan menggunakan aturan tangan kanan dan skrup, maka jika sebuah benda berputar searah putaran jarum jam, maka torsinya akan bertanda atau bernilai negatif. Sedangkan jika sebuah benda berputar berlawanan arah dengan putaran jarum jam, maka torsinya bertanda positif atau bernilai positif. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Yohanes Jolita Lengkera akan mempresentasikan makalah kesetimbangan dan keseimbangan. Keseimbangan. Pengertian keseimbangan. Keseimbangan merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan individu dalam melakukan gerak yang efektif dan efisiensi. Selain fleksibilitas atau flexibility, koordinasi atau coordination, kekuatan atau power, dan daya tahan atau endurance. Keseimbangan yang baik akan memungkinkan seseorang melakukan aktivitas atau gerak yang efektif dan efisien dengan resiko jatuh yang minimal, di mana tubuh mampu mempertahankannya posisinya dalam melawan gravitasi dan faktor eksternal lain.
untuk mempertahankan pusat massa tubuh agar seimbang dengan bidang tumpu serta menstabilisasi bagian tubuh ketika bagian tubuh lain bergerak. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan equilibrium baik statis maupun dinamis ketika tubuh ditempatkan pada berbagai posisi. Equilibrium adalah sebuah bagian penting dari pergerakan tubuh dalam menjaga tubuh agar tetap stabil, sehingga manusia tidak jatuh walaupun tubuh berubah posisi. Statis equilibrium yaitu kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan pada posisi diam seperti pada waktu berdiri dengan satu kaki atau berdiri di atas balance board. Keseimbangan merupakan integrasi yang kompleks dari sistem somatorensik, sensorik, dan motorik. Yang keseluruhan kerjanya diatur oleh otak terhadap respon atau pengaruh internal dan eksternal tubuh. Bagian otak yang mengatur meliputi basal ganglia, cerebellum, dan area asosiasi. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan pusat gravitasi atas dasar dukungan. Biasanya ketika dalam posisi tegak. Keseimbangan terdiri atas dua kelompok, yaitu keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Mekanisme tersebut dengan optimal akan menghasilkan keseimbangan yang optimal. Sistem indera yang bekerja secara bersamaan juga berperan menjaga keseimbangan tubuh. Jika salah satu sistem mengalami gangguan, maka akan berperan mengatur atau mengontrol keseimbangan seperti visual, vestibular, dan somatosensoris. 1. Sistem vestibular. Secara sederhana, sistem vestibular merupakan sebuah sistem yang bertanggung jawab terhadap orientasi tubuh dalam ruang baik saat kita sedang duduk, berdiri, tidur, dan lain sebagainya. 2. Sistem visual. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Mata melakukan hal sederhana, yaitu mengetahui apakah lingkungan sekitarnya terang atau gelap. 3. Sistem somatosensori adalah sistem sensorik yang beragam yang terdiri dari reseptor dan pusat pengolahan untuk menghasilkan modalitas sensorik seperti sentuhan, temperatur, proprioseptif, dan nosiseptif. Sistem saraf menggunakan cerebellum untuk mengkoordinasikan fungsi pengatur motorik pada 3 tingkatan sebagai berikut. 1. Vestibulocerebellum. Bagian ini pada prinsipnya terdiri dari lobus floculonodular serbal kecil yang terletak di bagian bawah sebelum posterior dan bagian vermis yang berdekatan. 2. Spinocerebellum. Bagian ini sebagian besar terdiri dari vermis, cerebellum posterior dan anterior, ditambah zona intermedia yang berdekatan pada kedua sisi vermis. 3. Cerebrocerebellum. Bagian ini terdiri dari zona lateral besar hemisferium cerebelli, di sebelah lateral zona intermedia. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan: 1. Usia, 2. Jenis kelamin, 3. Kekuatan otot, 4. Indeks massa tubuh atau IMT, 5. Aktivitas fisik, 6. Pusat gravitasi, 7. Garis gravitasi, 8. Bidang tumpu.
B. Kesetimbangan. Definisi kesetimbangan kimia adalah suatu keadaan di mana konsentrasi seluruh zat tidak lagi mengalami perubahan sebab zat-zat di ruas kanan terbentuk dan terurai kembali dengan kecepatan yang sama. Keadaan kesetimbangan ini bersifat dinamis, artinya reaksi terus berlangsung dalam dua arah dengan kecepatan yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. 1. Faktor konsentrasi. Jika konsentrasinya diperbesar pada salah satu zat, maka reaksi bergeser dari arah zat tersebut, sedangkan bila konsentrasinya diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah zat tersebut. Kedua, pengaruh tekanan adalah perubahan tekanan hanya berpengaruh pada sistem gas berdasarkan hukum Boyle. Bila tekanan gas diperbesar, maka volumenya diperkecil. Jenis-jenis kesetimbangan kimia. 1. Kesetimbangan homogen. Semua spesi kimia berada dalam fasa yang sama. Salah satu contoh kesetimbangan homogen adalah fasa gas adalah sistem kesetimbangan N204 atau N02. 2. Kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan ini melibatkan reaktan dan produk dalam fasa yang berbeda. Sebagai contoh, zat pada padatan kalsium karbonat dipanaskan dalam wadah yang tertutup. Beberapa aturan yang berlaku dalam penentuan nilai konstanta keseimbangan kimia saat reaksi keseimbangan dimanipulasi atau diubah antara lain. 1. Jika reaksi dapat dinyatakan dalam bentuk penjumlahan 2 atau lebih reaksi, nilai konstanta keseimbangan reaksi keseluruhan adalah hasil perkalian konstanta kesetimbangan masing-masing reaksi. Kedua, jika reaksi ditulis dalam bentuk kebalikan dari reaksi semula, nilai konstanta keseimbangan menjadi kebalikan dari nilai konstanta kesetimbangan pemula. Ketiga, jika suatu reaksi kesetimbangan dikalikan dengan faktor N, nilai konstanta keseimbangan semula dipangkatkan dengan faktor N. Salah satu kegunaan konstanta kesetimbangan kimia adalah memprediksi arah reaksi. Untuk mempelajari kecenderungan adalah arah reaksi digunakan besaran Qc, yaitu hasil perkalian konsentrasi awal produk dibagi hasil perkalian konsentrasi awal reaktan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Terdapat 3 kemungkinan hubungan yang terjadi antara lain Qc kurang dari Kc, kedua Qc sama dengan Kc, ketiga Qc lebih besar dari Kc. Seorang kimiawan berkebangsaan Prancis, Henri Le Chatelier, menemukan bahwa jika reaksi kimia yang setimbang menerima perubahan keadaan, reaksi tersebut akan menuju pada kesetimbangan baru dengan satu pergeseran tertentu untuk mengatasi perubahan yang diterima. Ada 3 faktor yang dapat mengubah kesetimbangan kimia, antara lain 1. Konsentrasi reaktan atau produk, 2. Suhu, ketiga tekanan atau volume. Berikut adalah pembahasan mengenai masing-masing faktor. 1. Mengubah konsentrasi. Jika ke dalam sistem kesetimbangan ditambahkan gas nitrogen maupun hidrogen berlebih, nilai Kc menjadi lebih kecil bandingkan Kc. Kedua, mengubah suhu. Reaksi pada proses Haber adalah reaksi eksotermis. Jika campuran reaksi tersebut dipanaskan, akan terjadi peningkatan jumlah kalor dalam sistem kesetimbangan. Ketiga, mengubah tekanan dan volume. Mengubah tekanan hanya mempengaruhi kesetimbangan bila terdapat reaktan dan atau produk yang berwujud gas. Dari beberapa faktor di atas,
Hanya perubahan temperatur atau suhu reaksi yang dapat mengubah nilai konstanta kesetimbangan Kc maupun Kp. Perubahan konsentrasi, tekanan, dan volume hanya mengubah konsentrasi seperti kimia saat kesetimbangan, tidak mengubah nilai K. Katalis hanya mempercepat tercapainya keadaan kesetimbangan, tidak dapat menggeser kesetimbangan kimia. Sekian dan terima kasih.